Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kita semua ini kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana berkat rahmat serta hidayahnya kita dapat diperkumpulkan dalam pembelajaran kimia hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita sudah limpahkan ke arwah junjungan kita semuanya, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, lalu kepada kita semua sampai akhir. Baiklah, anak-anak sekalian, ada yang tahu kita hari ini belajar apa? Belajar? Jadi apakah anak-anak sekalian sudah siap belajar hari ini? Siap. Kalau untuk mengecek kesiapan belajar hari ini, Bapak ingin dipimpin doa terlebih dahulu oleh satu orang. Silakan. Ya teman-teman, sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati mulai. Doa selesai. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selanjutnya silahkan seperti biasa kita isi dulu daftar hadir untuk pembelajaran hari ini dengan cara bisa scan barcode atau juga bisa diklik link yang ada di bawahnya. Ya, silakan situ ada nama, kelas dan harinya diisi. Ya, silakan isi. Tidak ada kendala pengisian absennya. Tanggal 24 November 2020. Agustus. Pembelajaran di pembelajaran ini juga ada tata tertib khusus. Tata tertib pembelajaran. 1. Peserta didik tidak boleh makan atau minum di kelas. 2. Peserta didik tidak boleh meninggalkan kelas tanpa izin guru. 3. Peserta didik tidak boleh ribut di kelas. 4. Peserta didik tidak boleh mengerjakan tugas selain pelajaran kimia. 5. Peserta didik tidak boleh tidur selama pembelajaran berlangsung. Jadi itulah tata tertib pembelajaran kimia untuk hari ini. Terima kasih dari Bapak sudah membacakan. Adapun untuk tujuan pembelajarannya itu akan dibacakan oleh satu orang lagi. Siapa? Boleh? Siapa? Oh, boleh sini. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran dengan menggunakan problem assessed learning. 1. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. 2. Serta dapat menyajikan hasil penelusuran informasi, cara-cara pengaturan dan penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang terkendali. Baiklah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini, di mana melalui model pembelajaran menggunakan PBL atau Problem Based Learning, ya, di mana peserta didik diharapkan mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Yang kedua, serta dapat menyajikan hasil penelusuran informasi, ya, cara-cara pengaturan dan penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tak terkendali. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, adapun ini adalah total konsep pembelajaran kita hari ini, di mana yang akan kita pelajari pada garis besarnya adalah laju reaksi. Di mana laju reaksi itu ditentukan oleh dua, waktu percobaan dan percobaan itu sendiri. Ya, di mana waktu percobaan
pertemuan itu dilihat dari waktu perubahan reaksi menjadi hasil reaksi atau produk. Nah, laju reaksi sendiri ya dipengaruhi oleh ada 4. Ya, nanti yang akan kita pelajari itu ada 4. Berarti ada konsentrasi, ada luas permukaan, katalis dan suhu. Ya, itu adalah peta konsep atau cakupan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, adapun cakupan materinya khusus untuk pertemuan pertama atau pertemuan hari ini yang akan kita pelajari hanya 2. Ya, hanya 2, yaitu teori tumbukan dan faktor suhu pada laju reaksi. Ya, kalau tadi di depan itu di awal itu ada 4 faktor yang mempengaruhi, tapi untuk hari ini kita cukup faktor suhu saja. Ya, jadi bagaimana suhu mempengaruhi laju reaksi, gitu ya. Nah, kemudian, di sini ada pertanyaan di depan. Ya, masihkah ingat anak-anak sekalian dengan konsep konsentrasi? Siapa yang masih ingat di pembelajaran kelas 10 ya tentang konsentrasi? Siapa yang masih ingat? Boleh? Ya boleh, silakan. Konsentrasi adalah ukuran yang menggambarkan banyak atau sedikitnya suatu zat. Pas sekali lagi, konsentrasi adalah Sesuatu yang menggambarkan ukuran banyaknya atau sedikitnya suatu zat. banyak atau sedikitnya suatu Zat. boleh ya. Kemudian dari bahan ajar yang sudah Bapak berikan di pertemuan sebelumnya, apakah kalian paham dengan konsep laju reaksi? Apa itu laju reaksi? Ada yang sudah paham apa itu laju reaksi? Dimas, boleh Dimas? Silakan. Apa itu laju reaksi? Boleh, Pak? Boleh dibaca. Laju berkurangnya konsentrasi reaktan tiap satuan waktu, atau laju bertambahnya konsentrasi produk tiap satuan waktu. Ya, boleh berdiri ya, biar kelas berdiri. Tenang ya. Boleh? Laju reaksi adalah Laju berkurangnya konsentrasi reaktan tiap satuan waktu. atau berkurangnya konsentrasi reaktan menjadi produk terhadap satuan waktu. Itu adalah konsep dasar dari laju reaksi. Bentar ya. Nah, untuk mengingatkan kembali apa itu konsentrasi dan apa itu laju reaksi, kita simak video singkat berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu di channel Kelas Kimia. Apa kabar semuanya? Insya Allah sehat ya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang konsep laju reaksi. Simak video ini sampai selesai. Banyak fenomena alam dan fenomena sehari-hari yang terjadi karena adanya reaksi kimia. Reaksi kimia ini ada yang berlangsung begitu cepat dan ada yang berlangsung lambat. Reaksi pada ledakan bom yang terjadi dalam beberapa detik. Reaksi nyala kembang api yang begitu cepat. Dan reaksi pada saat menyalakan kompor, terjadi pertemuan gas dan percikan api dari pemantik. Ini adalah contoh reaksi yang berlangsung dengan cepat. Sedangkan proses yang terjadi pada perkarangan besi dan reaksi pembusukan pada buah memerlukan waktu yang relatif lama, merupakan contoh reaksi yang berlangsung lambat. Cepat lambatnya suatu reaksi kimia, inilah yang dikenal dengan laju reaksi. Kita akan bahas lebih lanjut tentang ini. Simak baik-baik ya. Reaksi kimia menyangkut perubahan dari suatu reaksi atau reaktan menjadi hasil reaksi atau produk yang dinyatakan dalam bersamaan reaksi. Reaksi menghasilkan hasil reaksi seperti ini. Konsep laju reaksi mempelajari kecepatan pembentukan produk dari reaktan, berkurangnya jumlah reaksi dan bertambahnya hasil reaksi. Kecepatan ini ditandai dengan perubahan konsentrasi dari reaktan dan produk. Oleh karena itu,
Sebelum membahas lebih lanjut tentang laju reaksi, kita akan pelajari terlebih dahulu tentang konsentrasi larutan dalam polaritas atau kepolaran. Kadang Ya, jadi betul yang disampaikan oleh Dimas. Jadi laju reaksi itu adalah kecepatan berkurangnya jumlah reaksi dan bertambahnya hasil reaksi. Jadi otomatis reaktannya berkurang dan produknya bertambah. Itu adalah laju reaksi. Oke, kita lanjutkan apa itu konsentrasi. zat terlarut dalam larutan dinyatakan dengan konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan ini dapat dinyatakan dengan berbagai cara, seperti molaritas, dan fraksi mol. Namun, kali ini kita hanya akan membahas tentang molaritas. Kenapa molaritas? Ya, karena yang akan kita gunakan pada persamaan laju reaksi ini adalah molaritas. Molaritas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Dengan persamaan untuk menghitung molaritas dapat dituliskan sebagai berikut. M sama dengan M per V, dengan M adalah molaritas, sementara N adalah mol zat terlarut, dan V adalah volume larutan dalam liter. Jika yang diketahui massa dan mR-nya, mol belum diketahui, bisa dituliskan M sama dengan gram per mR kali dengan persamaan untuk menghitung molaritas 100 ml mol belum diketahui. Adapun untuk konsentrasi, ya konsentrasi yang akan kita pelajari atau yang akan kita gunakan dalam laju reaksi hanya molaritas. Nah, karena molaritas itu menunjukkan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Ini digunakan untuk nanti perhitungan pada orde reaksi. Ya, jadi itu saja untuk persepsi dari konsep laju reaksi dan konsentrasi. Ya. Nah, adapun manfaat pembelajaran kita hari ini, ya, untuk manfaat pembelajaran kita hari ini adalah ini gambar apa di depan? Sayur di dalam apa? Di dalam? Nah, artinya bahwa manfaat pembelajaran kita hari ini nanti kita akan tahu bagaimana cara menyimpan makanan secara benar dalam waktu yang lama. Artinya kita dapat menyimpan makanan supaya makanan itu awet. Ya, bagaimana caranya nanti kita akan pelajari itu bersama-sama. Ya, itu manfaat pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk mengetes atau melihat kemampuan awal, apakah Anda sekalian membaca bahan ajar yang sudah Bapak berikan semalam, ya silakan lakukan atau isi soal pretestnya, ya dengan cara sama seperti tadi, dengan cara scan barcode, ya atau klik link Google Form-nya. Nah, di situ ada waktu berjalan, ya. Waktu berjalan di situ menunjukkan 5 menit, artinya kita waktu pengisian soalnya selama 5 menit, ya. Sudah bisa mengaksesnya? Waktunya sudah dimulai. Isi namanya sama ya, isi nama kelas. Soalnya PG, ya, atau pilihan ganda, tinggal tulis saja.
mode. Waktunya tinggal 3 menit. Gampang ya soalnya. Gampang. Saya masuk. Itu ke siapa tuh bang? Bismillah dulu. Ada kendala masuk ke blok ini. Pas. Sudah selesai? Ada yang belum? Ada yang masih pelajaran? Gampang ya soalnya? Kalau diajar gampang. Sebenarnya sudah selesai, silakan disubmit jawabannya. Ya, submit jawabannya. Kemudian, ya kita sekarang masuk ke kegiatan inti. Ya, masuk ke kegiatan inti. Silakan isi LKPD yang sudah Bapak bagikan, ya, dengan cara berdiskusi secara kelompok. Ya, silakan buka LKPD-nya. Ya, silakan buka LKPD-nya masing-masing. Silakan buka LKPD-nya masing-masing. Mana jawabannya? Oh iya. Oh ini. Kemudian diskusikan, ya, diskusikan dalam kelompok anak-anak sekalian. Ya, di situ ada dimulai dari tahap yang pertama, ya, tahap yang pertama. Ada apa di situ? Tahap yang pertama ada orientasi. Ya, silakan buka tahap orientasinya.
Ya, di mana di orientasi pertama itu Bapak sudah menyanyikan video, tapi ditakutkan Anda sekalian tidak kuotanya tidak mencukupi. Bapak sudah disediakan nanti videonya di depan. Silakan kalian tonton videonya, kalian simak, kalian analisa ya videonya, video permasalahannya. Nanti kalian isikan apa yang sudah kalian analisa nanti di tahap selanjutnya. Ya, baik. Sekarang saya akan video orientasi yang pertama. Kita akan belajar tentang teori tumbukan dan energi aktivasi. Apabila kita memiliki molekul kuning dan molekul merah yang dapat bereaksi, kemudian kita mencampurnya seperti ini, apa yang sebenarnya terjadi dalam campuran tersebut? Mari kita lihat lebih dekat. Molekul saling bertumbukan satu sama lain. Perhatikan baik-baik. Ada molekul yang dapat membentuk produk baru, sedangkan yang lain hanya pertumbuhan saja. Tidak semua tumbuhan dapat menghasilkan produk. Tumbuhan pertama tidak menghasilkan produk, namun tumbuhan kedua menghasilkan produk. Hal tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor. Tumbukan dapat terjadi dari berbagai arah, namun hanya dari arah tertentu yang dapat menghasilkan produk baru. Masih ada satu faktor lagi. Ketika bermain plastikin untuk mencampur kedua warna, kita menggunakan tenaga dari tangan. Begitu pula dengan molekul, membutuhkan tenaga yang cukup agar terbentuk produk. Tenaga tersebut disebut energi aktivasi. Tumbukan yang menghasilkan produk merupakan reaksi kimia. Reaksi tersebut membutuhkan energi aktivasi, sehingga tumbukan yang efektif hanya terjadi apabila memenuhi energi aktivasi. Seperti itu video orientasinya. Silahkan analisa apa itu tumbukan, apa syarat terjadinya tumbukan, kemudian apa saja yang menyebabkan tumbukan itu terjadi. Ya, nanti isikan dalam ada formnya di sana di dalam LKPD ya, di belakangnya. Kemudian di orientasi yang kedua itu juga bisa kalian baca ya, di mana di sini ada Bapak sajikan wacana serta gambar. Ada gambar, ada wacana. Di sini wacananya apa? Tentang proses pembusukan energi. Di sana ada wacana, silahkan baca wacananya. Dan mana produk makanan yang berbahan daging dikenal sebagai bahan pangan yang sangat mudah rusak. Jadi intinya adalah daging itu adalah bahan makanan yang sangat mudah untuk busuk. Nah, bagaimana cara menyimpan makanan yang berupa daging supaya awet? Ya. Nah, dengan cara seperti apa? Itu kalian cari sendiri caranya sesuai dengan pembelajaran atau konteks pembelajaran yang kita lakukan hari ini, yaitu tentang laju reaksi, gitu ya. Pengaruh apa yang terjadi, ya harus seperti apa, disimpannya di mana, itu silakan kalian cari solusinya dan isikan solusinya di dalam tahap yang selanjutnya, yaitu tahap tentang apa? Tentang penyelidikan, gitu ya. Silakan isi LKPD-nya. Di situ sudah ada di penyelidikan atau analisis ya, analisanya. Di situ ada tabel ya, tabel. Dan yang kalian diskusikan itu hanya dua, yaitu tentang teori tumbukan dan cara menyimpan daging dalam waktu yang lama. Itu caranya seperti apa? Ya.
Penulis dan orang. Di hadapan kalian ada tabel seperti ini. Jadi diskusikan dengan teman kelompok Anda sekalian apa yang dimaksud dengan teori itu bukan. Dari mana? Dari orientasi tadi yang sudah Bapak sajikan dalam video. Bukan itu seperti apa? Situ ada jawaban, alasan serta sumber. Jawaban itu boleh lebih dari satu karena di setiap kelompok itu lebih dari satu orang, jadi masing-masing dari anggota kelompoknya boleh berpendapat. Kemudian nanti pendapatnya satukan, kemudian buatlah kesimpulan dari diskusi kalian. Paham ya? Paham? Oke, silakan mulai pengisian LKPD-nya. Bapak kasih waktu sampai selesai itu 15 menit. Ya, hanya dua masalah yang kita kerjakan, yaitu teori pembukaan dan cara menyimpan dan pada waktu yang lama. Silakan mulai pengisiannya. Bahan ajarnya boleh digunakan sekarang ya. Bahan ajar yang sudah diberikan. Sarana kumaha, sarana seperti apa itu boleh dilihat di bahan ajar. Tentunya. Atau kalian punya sumber lain juga boleh. Ya. 15 menit kita berarti selesai sampai jam 9 jam 9.20 ya. Jam 9.25 ya. 9.25. Kalau ada yang mau ditanyakan ya. Paham? Teori pembukaan itu dapat terjadi jika
Ini kan ada gambar, ada ilustrasi nah, kumaha carana teori tumbukan teh naon syaratna, naon syarat tumbukan terjadi teh naon kan ada itu buat di alasan boleh. Berarti sebabnya paham aja. Sebenarnya mana aja boleh.
sumber hati Wikipedia. Waktunya 8 menit. Tapi kudu nyambung. Kan itu kolomnya ada berapa? Ada 5. Kan berarti sesuai dengan penemuan kalian saja. Kalau ada lebih boleh, tapi yang pasti jangan hanya satu sumber. Misalkan ada nyarinya hanya satu orang, maka semua orang setuju dengan satu orang itu. Tetapi orang lain juga cari jawabannya, gitu ya. Ya minimal ada 3 jadi cuma 10 kali ya. Amin. Iya. Nanti simpulkan dan semuanya apa? Nanti sebutkan sumbernya. Didapatkan kan simpulan. Teknis apa presentasinya harus berdasarkan Di sana pengalaman sendiri. nah tidak dicoba. Harus Iya hiji. Ini alasan tadi itu di sini. Tapi sumber Tapi hiji sumbernya eta aya di bagian non kompas. dari sumber ini loh. Ini kok gede? Coba. Nomor 2 lah. Tidak ditutup. Itu nomor hiji. Jadi susah nomor dia ditulis di dia. Bukan jadi nomor kecil. Tapi kita mau apa? Stop 5 menit dulu. Kelompok sesuai dengan apa yang didapatkan kelompok. Kesimpulan nanti dibaca.
Ada kesulitan? Dapat yang merasa kesulitan mengisi AKBD-nya? Atau misalkan pertanyaannya yang tidak paham, saya rasa pertanyaannya sudah jelas. Kok jelas pertanyaan anak kedalam jelas gede. Bapak kasih waktu tambahan dalam 2 menit lagi. Iya, sama aja. Bagaimana gigi? Nomor 2. Aku tempat ada dingin, problem Kemudian nanti setelah selesai ya dapat ada tambahan waktu sampai jam 9:30 untuk kalian menuliskan apa yang mau kalian nanti presentasikan. Di mana tulis di solusi di sini. Di langkah selanjutnya ada di situ. Nanti ada solusi 1, solusi masalah 2. Jadi yang diisi hanya solusi masalah 1 dan solusi masalah 2. Untuk solusi masalah selanjutnya nanti di minggu depan. Ya. Jadi kan sudah kalian isi kesimpulannya. Saya kesimpulannya tinggal masukkan dari ya, bina solusi. Jadi kesimpulannya adalah solusi. Ya, jadi itu bahan yang akan kalian presentasikan nanti di depan. Ya, Bapak kasih waktu lagi tambahan sampai jam 9:30 beres sampai itu isi solusi.
bahan presentasi. Ya. Kita masih melakukan analisa tentang menyelesaikan masalah. Kesimpulan tadi Seri. Jadi jangan lupa pas presentasi semua sumbernya dikatakan sumbernya dari mana itu. Sudah selesai? Sudah? Saya sambil menunggu selesai. Ya, tapi Bapak yakin ada kelompok yang sudah menyelesaikan KPM-nya. Ya, nanti yang sudah selesai Bapak tunjuk untuk presentasinya. Kita tahu lah di gitu lah. Solusi 1 dan solusi 2. Kan yang dikerjakan memang masalah 1 dan 2. Ya. Nah, bisa lihat itu. Dari kesimpulan cuma masuk aja. Ya. Baik. Karena waktunya habis, ya kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu kita akan mengembangkan dan menyajikan hasil dari pembelajaran atau dari pengisian LKPD yang kalian lakukan dengan cara tiap kelompok itu mempresentasikan di depan hasil pekerjaannya. Apa saja yang dibaca? Yang dibaca hanya solusi 1 dan solusi 2. Solusi 2. Kan ada 2 ya? Solusi 1 dan solusi 2. Tadi kan sudah ada kesimpulan dari tiap masalah. Nah, itu masukkan dalam solusi. Berarti itu dianggapnya sebagai solusi. Nah, apa saja yang harus kalian bacakan? Yang pertama itu solusi 1 dan 2. Kemudian jangan lupa sumbernya disebutkan. Ya, sumber dari kalian mendapatkan solusinya itu dari mana? Ya. Dan alasan yang paling penting. Ya. Solusi, alasan dan sumber. Itu yang harus kalian sampaikan pada proses presentasi. Ya. Baik, kita mulai saja presentasinya. Dimulai dari kelompok yang di tengah saja, mungkin dekat tengah-tengah. Kelompok 3, mana kelompok 3? Kelompok 3 mana? Oke, boleh ke depan. Kelompok 3.
aja diambil. Kan mau dibacakan. Kudu langsung. Ditangkap. Kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teori tumbukan. Dari hasil diskusi kami, yang ke-1 yaitu suatu teori yang diusulkan secara independen, yaitu kualitatif yang menjelaskan bagaimana reaksi kimia terjadi. Alasannya, karena secara kualitatif menjelaskan bahwa reaksi kimia terjadi dan bagaimana laju reaksi berbeda bagi reaksi yang berbeda pula. Sumbernya dari Wikipedia. Yang kedua, laju reaksi dalam teori tumpukan memiliki arti sebagai teori yang menyatakan bahwa partikel atau reakan yang bereaksi harus ketumpukan agar suatu reaksi dapat terjadi. Laju reaksi adalah perubahan reaksi reakan atau produk satuan waktu media. Yang ketiga, teori tumbukan adalah reaksi kimia yang terjadi karena partikel-partikel yang saling bertumbukan. Alasannya karena teori tumbukan bisa terjadi kalau ada dua molekul atau lebih dan permukaannya satu titik. Sumber ruang guru. Yang keempat adalah teori tumbukan, arti reaksi yang terjadi karena tumbukan partikel zat reaksi. Alasannya karena tidak semua tumbukan menghasilkan reaksi karena tumbukan yang terjadi harus mempunyai energi yang cukup dari Brandly. Yang kedua. Hasil diskusi yang kedua tentang cara menyimpan daging dalam waktu yang lama, yaitu yang ke-1 yaitu dengan reaksi suhu setara dengan kamar, yaitu untuk memperlambat proses pembusukan. Alasannya cara ini merupakan cara yang terbaik untuk mencegah daging dari percepatan pembusukan. Sumber dari bahan ajar. Yang kedua, yaitu dengan reaksi laju reaksi. Pembusukan daging pada proses kimiawi lebih cepat terjadi pada suhu kamar karena sehingga pertumbuhan mikroorganisme. Alasannya karena cara ini prinsip dasar penyimpanan pada suhu rendah memperlambat reaksi-reaksi enzimatis, kimiawi, dan biokimiawi. Sumber dari bahan ajar. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh beri aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya saya ambil dari kelompok pertama. Kelompok 1 mana? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori tumbukan yang akan dibacakan oleh saudari Seni. Yang pertama, teori tumbukan membutuhkan energi aktivasi. Alasannya karena disebabkan pada saat tumbukan untuk memutus ikatan yang sudah ada sebelumnya dan membentuk semua ikatan. Sumber https katadata.com. Yang kedua, tumbukan dapat terjadi apabila dua molekul atau lebih saling bersentuhan atau bertabrakan pada satu titik. Alasannya karena teori ini menyatakan bahwa
Yang ketiga, teori tumbukan suatu reaksi akan terjadi bila ada pertemuan antara tumbukan secara molekul. Alasannya, hal tersebut dikarenakan setiap molekul yang bergerak memiliki energi kinetik. Semakin cepat gerakan suatu molekul, maka akan semakin besar pula energi kinetiknya. Sumber HTTPS katadata.id. Jadi kesimpulannya, teori tumbukan suatu reaksi akan terjadi apabila ada pertemuan antara tumbukan dalam satu titik. Kemudian kami akan membacakan hasil penyelidikan tentang bagaimana cara menyimpan daging dalam waktu yang lama. Yang pertama, salah satu cara yaitu dengan memasukkan larutan air garam ke dalam wadah dan disimpan di tempat yang relatif sejuk. Alasannya supaya daging tetap awet dan berkualitas serta anti konsumsi. Sumber HTTPS medica.com. Cara yang kedua adalah menyimpan daging dalam waktu yang lama bisa menggunakan daun pepaya yang diremas-remas sampai getah daunnya keluar. Alasannya karena daun pepaya punya kandungan enzim papain atau enzim prolase yang dapat menghidrolisa protein sehingga dapat digunakan untuk melunakkan daging. Sumbernya dari solopos.com. Kesimpulannya cara mengawetkan adalah menyimpan daging dalam keadaan bersih dan disimpan di tempat relatif sejuk. Sekian hasil presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum lanjut pada presenter yang selanjutnya, apakah dari pemaparan kelompok yang barusan tampil itu apakah menurut Anda sekalian ada yang salah dari penyampaiannya atau tidak? Kalau memang ada yang salah dari penyampaiannya atau materinya tidak sesuai dengan materi yang kita pelajari sekarang, itu boleh disanggah oleh kelompok yang lain dan beri masukan kepada kelompok tersebut. Ya. Jadi sebelum diakhiri presentasinya, langsung kalian mengacungkan jari saja. Misalkan ada masukan apa? Misalkan menurut kami solusinya yang terbaik itu adalah apa? Alasannya apa? Sumbernya dari mana? Gitu ya. Jadi dalam kesempatan presentasi kali ini kalian boleh berdiskusi lagi dengan antar beda kelompok, gitu ya. Jadi bukan hanya anggota satu kelompok saja, tapi berbeda kelompok juga bisa berdiskusi dalam kesempatan presentasi, gitu ya, paham? Nah, untuk presenter yang terakhir berarti Bapak ambil dari kelompok yang terakhir juga, yaitu kelompok 6. Mana kelompok 6? Boleh, silakan. Kemudian untuk mempercepat ya presenter yang terakhir, kalian cukup membacakan kesimpulannya saja. Ini ada alasan ya, kesimpulannya ada alasan kan? Ada. Jadi kesimpulan beserta alasan. Misalkan masalah nomor 1 itu kesimpulannya apa? Masalah nomor 2 itu kesimpulannya apa beserta alasannya dan sumber. Paham ya? Jadi nggak usah, misalkan ada 4-4-nya dibaca nggak usah. Ya, jadi kesimpulannya saja cepat. Boleh misalkan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori tumbukan dan cara menyimpan daging dalam waktu yang lama. Di sini kami akan langsung mengambil kesimpulan tentang orientasi nomor 1 yang akan dibacakan oleh saudara Mahadi.
Teori pembukaan menyatakan bahwa ketika partikel-partikel reaksi yang cocok bertabrakan, tetapi hanya presentasi tertentu dari pembuka yang menghasilkan perubahan kimia yang disebut tabrakan berhasil. Sumber referensi yang kami ambil yaitu dari video pembelajaran bahan ajar yang ditayangkan tadi. Lalu, nomor 2, cara menyimpan daging dalam waktu yang lama. Kesimpulannya akan dibacakan oleh Saudari Sani Sri. Cara menyimpan daging bisa dilakukan dengan berbagai cara, tetapi cara yang lebih efektif bisa dengan disimpan dalam kulkas di bawah suhu 0 derajat. 0 derajat Fahrenheit. Karena suhu memengaruhi hal tersebut dan dapat dipertahankan. Kami mengambil referensi dari kesimpulan tadi yaitu dari https health.kompas.com. Ada masukan buat teman-teman kelompok 6? Ada masukan? Boleh. Siapa yang memberi masukan? Boleh? Ada? Tidak ada? Setuju berarti? Oh, boleh, silakan. Kan cara efektif menyimpan daging dalam waktu yang lama di kulkas. Mengapa minta kegaduhan kulkas? Jadi bagaimana untuk orang yang tidak mempunyai kulkas gitu? Jadi kalau di rumahnya tidak ada kulkas, solusi terbaik untuk menyimpan daging ya dalam waktu yang lama itu seperti apa? Itu mungkin pertanyaannya. Izin menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh kawan dari kelompok 1. Daging bisa disimpan dengan berbagai cara. Contohnya yang pertama, daging jangan dicuci dulu. Alasannya kan daging akan mengalami freezer burn atau rusak karena oksidasi dan dehidrasi karena udara yang mencapai makanan. Yang kedua, selain disimpan dalam kulkas, yaitu dipotong kecil-kecil dagingnya sebelum disimpan, karena daging berukuran kecil akan meminimalkan kontak daging dengan tangan yang mungkin terkontaminasi dengan bakteri. Yang ketiga, bungkus daging dengan plastik sebelum dimasukkan ke dalam freezer atau wadah, karena supaya permukaannya tidak kering atau mengalami freezer pun tadi. Kami mengambil referensi dari www.royco.co.id. Ya, ada lagi masukan? Boleh. Kan tadi itu dagingnya dipotong-potong dulu. Nah, bukannya semakin luas permukaan bidang sentuh itu semakin cepat bereaksi. Jadi semakin cepat pembusukan. Jadi masukannya seperti apa? Hah? Masukannya? Iya, jadi maksudnya tuh Jadi apakah kalau dipotong-potong itu solusi terbaik? Ya. Ya, terima kasih. Kalau nggak bisa jawab, santai itu tadi masukan. Ya, pertanyaan. Jadi masukannya justru kalau dipotong-potong akan mempercepat pembusukan. Kenapa? Karena faktor luas permukaan akan mempercepat reaksi. Itu masukannya. Nanti tulis saja di LKPD masukan dari kelompok itu aja. Ya, nanti jawab. Ya, silakan duduk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.
Baiklah, itu saja mungkin dari kegiatan inti yang kita lakukan, ya, di mana kegiatan inti yang dilakukan hari ini itu diakhiri oleh presentasi dari kelompok 6. Kemudian, ya, dari kegiatan inti pembelajaran kita hari ini, Bapak rasa Anda sekalian sudah bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Dari mana? Dari cakupan materi yang sudah Bapak tadi bacakan di awal, ya. Maka buatlah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi teori tumbukan itu apa? Kemudian faktor suhu pada laju reaksi itu seperti apa? Ya, boleh kita lakukan pembuatan kesimpulannya bersama-sama. Yang pertama, jadi laju reaksi itu apa? Boleh? Teori tumbukan itu apa? Teori tumbukan adalah yang pertama, teori tumbukan adalah bersentuhannya Bersentuhannya dua molekul atau lebih. Bersentuhannya 2 molekul atau lebih. Ya, itu kesimpulan pertama. Ada lagi yang mau menambahkan? Menurut kan udah dapat kesimpulannya, bacakan aja. Ya, setiap kelompok kan sudah punya kesimpulan. Ya, jadi teori tumbukan itu apa? Teori tumbukan adalah suatu teori yang menyatakan bahwa untuk memulai suatu reaksi, partikel-partikel reaktan atau reaksi harus saling bertumbukan. Jadi teori tumbukan itu adalah syarat terjadinya reaksi kimia. Ya, teori tumbukan adalah reaksi kimia. Teori tumbukan itu dapat terjadi jika apabila 2 molekul atau lebih bersentuhan 2 molekul atau lebih bersentuhan pada satu titik. Berarti itu yang menentukan adalah arahnya. Jadi jika arahnya sama, maka dia akan bersentuhan. Ya. Yang kedua, apalagi yang dapat terjadinya teori tumbukan adalah tadi ada yang menyebutkan tadi di depan yang presentasi ada harus cukupnya energi aktivasi. Itu adalah kesimpulan pembelajaran pertama kita hari ini, ya. Yang kedua, bagaimana suhu dapat mempengaruhi laju reaksi? Bagaimana? Sudah ditemukan? Jadi pengaruh suhu itu seperti apa? Bisa disimpulkan? Ya, silakan. Semakin tinggi suhu, semakin cepat reaksi kimia. Maka reaksi kimia semakin cepat. Kenapa itu terjadi? Kenapa itu terjadi? Betul, semakin tinggi suhu maka reaksi semakin cepat. Kenapa itu terjadi? Ada yang bisa? Semakin tinggi suhu maka reaksi semakin cepat. Itu terjadi karena adanya energi apa? Energi kinetik. Ya, betul. Karena adanya energi kinetik. Itulah kesimpulan pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, sebagai penguatan untuk Anda sekalian, Bapak akan tampilkan
video singkat tentang teori tumbukan dan Halo semua, pada kesempatan ini kita akan membahas materi terkait teori tumbukan. Mungkin banyak yang belum tahu bahwa suatu reaksi itu dapat membentuk. kelihatan nggak? Kurang. Bentar ya. Tolong. Halo semua, pada kesempatan ini kita akan membahas materi terkait teori tumbukan. Mungkin banyak yang belum tahu bahwa suatu reaksi itu dapat membentuk produk baru. Itu dikarenakan tumbukan molekul reaktannya atau bereaksi. Itu sebabnya laju reaksi kimia kalau kita perhatikan sangatlah beragam. Ada yang lajunya cepat dan ada juga yang lajunya lambat. Nah, jika dibandingkan pada gambar ini, menurutmu mana kira-kira reaksi kimia yang memiliki laju yang lebih cepat? Mana lagi yang lebih cepat? Pasti yang lebih Oh, bilang mana? Oke, ya betul ya. Pasti kalian menjawab kemukafikan ya. Kira-kira kenapa ya laju reaksinya bisa berbeda? Nah, itu akan kita bahas pada teori tumbukan. Nah, jadi tumbukan merupakan tabrakan dua molekul atau lebih pada satu titik permukaan. Tumbukan itu dapat menghasilkan reaksi kimia. Kenapa? Karena tumbukan antar molekul dapat menyebabkan pemutusan ikatan dan pembentukan ikatan baru yang disebut produk. Namun ingat, tidak semua tumbukan itu menghasilkan reaksi kimia. Oleh karena itu, tumbukan terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama tumbukan efektif dan kedua tumbukan tidak efektif. Jadi tumbukan itu ada dua, ada tumbukan efektif dan tumbukan Tidak efektif. ya. Nah, tumbukan efektif Nah, terjadi ada dua nih syarat utama terjadinya tumbukan ini. Yang pertama, orientasi tumbukan harus tepat dan energi aktivasinya harus cukup. Yang kedua, orientasi merupakan arah atau posisi antar molekul yang bertumbukan. Seperti pada contoh reaksi bagian A dan bagian B pada gambar, kita bisa melihat bahwa apabila suatu molekul reaktan bertabrakan dengan molekul lain dengan area yang tepat, maka reaksi kimia akan terjadi dan produk dari reaksi tersebut akan terbentuk. Namun, ya, apabila temukan antar molekul reaktan tidak tepat arahnya, maka produk tidak terbentuk. Inilah yang disebut tumbukan tidak efektif. Nah, dari dua contoh tersebut, menurutmu mana kira-kira orientasi tumbukan yang tepat? manakah orientasi tumbukan yang tepat? Yang A atau yang B? Yang kenapa yang A? Lihat perbedaannya. Kalau di reaksi yang pertama, ya, dari NO ditambah atau NO3 itu, ya, di mana terjadi produk yang baru. Atau yang tadinya NO berapa di situ? NO ditambah O3 menjadi NO2 ditambah O2. Apakah di sini ada terjadi produk baru? Ada, tetapi berbeda dengan B, di mana B itu tetap produknya adalah NO dan O3. Berarti tidak ada perubahan, berarti produk baru tidak terjadi. Nah, inilah adalah bukti dari tumbukan yang efektif. Sedangkan yang B itu tumbukannya tidak efektif. Ya, itu adalah tumbukan. Nah, sekarang kalau di sini ada gambar, ya, bagaimana energi aktivasi itu harus cukup supaya tumbukan itu dapat terjadi. Bisa dilihat dari gambar ini, ya. Nah, jadi apabila suatu molekul tidak memiliki energi yang cukup untuk melewati bukit dari grafik ini, maka reaksi kimia tidak terjadi. Nah, sekarang kita membahas faktor-faktor ini. Jadi ini yang dibutuhkan untuk melewati bukit. Atau simpelnya energi yang dibutuhkan untuk melewati bukit untuk memulai reaksi kimia. Nah, jadi apabila suatu molekul tidak memiliki energi yang cukup untuk melewati bukit dari grafik ini,
maka reaksi kimia tidak terjadi. Nah, sekarang kita membahas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tumbukan. Barusan ada gambar energi aktivasi, di mana ada dua bola yang berjalan ke puncak. Yang satu setelah melewati puncak dia ke bawah, yang satu lagi ternyata bolanya balik lagi. Nah, bola yang melewati puncak dan ke bawah itu adalah yang terjadi teori tumbukan, di mana akan terjadi produk yang baru. Tetapi di bola yang kembali lagi berarti itu tidak ada produk yang baru, berarti produk lama tetap terjadi. Nah, itu adalah perbedaan dari energi aktivasi yang efektif dan tidak efektif, ya. Kemudian sedikit lagi. Nah, ini adalah faktor suhu. Itu dapat menyebabkan partikel bergerak semakin cepat yang menyebabkan seluruh pusat energi kinetinya. Jadi temperatur itu yang mempengaruhinya adalah temperatur yang tinggi menyebabkan energi kinetik dan terjadinya getaran yang sangat kuat jadi itu adalah salah menyebabkan satu ikatan kimia dan reaktan yang bereaksi dan putusnya ini menjadi awal pembentukan produk seperti itu. Yang ketiga adalah luas permukaan zat. Coba saja mungkin yang bisa selanjutnya ya kita lakukan post test selama 5 menit. Caranya masih sama ya, selama 5 menit caranya masih sama seperti yang tadi dengan cara scan barcode, kemudian Bapak nanti hitung waktu munurnya selama 5 menit. Silahkan dikerjakan. Soalnya masih sama dengan soal yang retest ya. Sudah masuk semuanya? Sudah. Sudah ya. Karena kita tadi telat 10 menit bakal tidak bisa. Bisa deh. Meropat nah. Baik. silakan sambil. Jangan paling menit kira-kira. Udah sampai 5 menit sudah boleh. Nah, selesai? Udah ya? Silakan submit jawabannya. Saya kira tidak butuh 5 menit karena kita pelajaran sudah sekarang kita adakan refleksi pembelajaran. Jadi ini bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini dengan cara kalian mengisi refleksi di sini. Bapak bagikan nanti, tapi mungkin tidak semua orang bagian. Ya, paling setiap kelompok 2 atau 3. Ya, silakan diisi.
Oke, di situ ada dua bagian saja yang harus diisi, yaitu jurnal refleksi jurnal. Ya, apa saja yang sudah kalian kuasai, apa yang tidak kalian kuasai itu kalian isi saja sesuai dengan yang kalian alami saja hari ini. Kemudian yang bagian kedua itu lembar observasi, kalian tinggal kasih tanda checklist saja. Ya, pencetang. Ya, sesuai. Situ ada dimulai dari tidak setuju sampai ke sangat setuju. Ya. Nama oleh kelompok kerja. Sekolah. Tak pendidikan itu sekolah. Teori tumbukan dan tentang teori tumbukan sebagai reaksi dan tentang reaksi dan tentang proses pembusukan pada daging. Sangat setuju baca SS. terang, iya kita orang lain. Ini bukan ujian ya, ini adalah refleksi kita hari ini. Jadi refleksi apa yang sudah kalian alami, apa yang kalian rasakan, itu tuangkan dalam refleksi hari ini. Sesuai reaksinya. Sesuai reaksi. Ya, 2 menit lagi. Kamu sebagai istirahat ini. Bebas apa saja?
Ya, kalau sudah mengambil. Adapun tugas kalian minggu depan, ya, untuk tugas kalian minggu depan, silakan nanti baca kembali bahan ajar yang sudah Bapak berikan. Jika tadi kita baru membahas dua materi yang ditemukan dan laju yang mempengaruhinya itu mempengaruhi suhu. Nah, minggu depan laju yang mempengaruhi laju reaksinya yang lain, ya, tolong dibaca, yaitu dimulai dari konsentrasi, luas permukaan, dan bagaimana pengaruh konsentrasi itu seperti apa, pengaruh luas permukaan itu seperti apa, dan pengaruh konsentrasi seperti apa. Nanti itu kalian baca yang kita pelajari minggu depan atau hari Senin, ya, di praktikum. Ya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Di sini ada email Bapak, ya, sudah ada di depan, ya, silakan dipantau. Misalkan ada yang mau kalian tanyakan. Kemudian terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas peserta didik yang sudah aktif dalam pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih aktif lagi dalam pembelajarannya. Bapak tutup dengan doa. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la